Jadi akhirnya kita berpikir kok pernyataan presiden kontradiktif dengan realita ya. Pada saat bansos hampir tidak ada kekurangan beras, tapi beras di pasaran langka. Ada pertanyaan publik dari masyarakat, jangan-jangan stok dari Bulog diambil untuk keperluan bansos. Ini pertanyaan masyarakat. Ini keprihatinan saya sebagai salah satu rakyat di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mencari beras yang murah di negara yang agraris, negara yang gemah, ripah, jinawi, subur, tapi ternyata beras langka. Ini sangat ironis. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sangat fantastik. Beras medium harganya 14.000 per kilo, yang premium 18.000 per kilo. Ini luar biasa, langka. Masyarakat sampai antri panjang untuk mendapatkan beras murah dari Bulog melalui operasi pasar. Pasti bukan beras premium atau medium, harganya cuma 10.200. Kelangkaan beras ini sangat menyakitkan rakyat Indonesia, karena suka atau tidak suka bahwa masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi beras sebagai asupan utama untuk karbohidrat. Ini tidak bisa kita pungkiri. Dan pemerintah Presiden Jokowi selama 10 tahun ini bisa dipastikan gagal untuk melakukan diversifikasi pangan di Indonesia. Sampai sekarang belum berhasil. Ada penjelasan dari Presiden Jokowi bahwa langkanya beras itu karena banyak gagal panen karena iklim El Nino dan sebagainya. Tapi ini bisa menimbulkan pertanyaan, kalau beras langka karena climate change atau mungkin dampak El Nino, mengapa kemarin Presiden Jokowi itu melakukan pembagian bansos secara gila-gilaan, luar biasa. Mulai bulan November, Desember itu digelontorkan bansos beras paketan 10 kilo dan sebagainya. Itu jumlahnya ratusan triliun rupiah sampai Februari, bahkan mungkin katanya sampai bulan Juni nanti. Saya tidak tahu, yang jelas sampai Februari dana bansos sudah mencapai angka yang sangat spektakuler, hampir 500 triliun atau mungkin bahkan lebih. Ini kontradiktif dengan penjelasan Presiden bahwa dikatakan satu sisi beras langka karena adanya kegagalan panen karena iklim. Di sisi lain, Presiden mampu membeli beras untuk bansos dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis yang disebarkan ke rakyat Indonesia dengan jumlah yang luar biasa. Jadi akhirnya kita berpikir kok pernyataan presiden kontradiktif dengan realita ya. Pada saat bansos hampir tidak ada kekurangan beras, tapi beras di pasaran langka. Ada pertanyaan publik dari masyarakat, jangan-jangan stok dari Bulog diambil untuk keperluan bansos. Ini pertanyaan masyarakat. Ini bagi saya agak membuat kita bertanya-tanya. Mungkin solusi paling mudah dan paling pragmatis adalah impor sekian juta ton beras lagi. Impor beras. Kita pernah bangga menjadi negara agraris maupun pernah swasembada pangan. Ternyata tetap saja impor beras itu menjadi andalan. Dan ini untuk jangka pendek mungkin bisa menutupi kekurangan beras di pasaran.
Tapi dalam jangka menengah dan jangka panjang itu bisa menimbulkan ketergantungan kita untuk impor beras, dan yang paling diuntungkan adalah maklar-maklar calo-calo untuk impor beras. Itu yang terjadi. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi inkonsistensi atau mungkin kontradiksi pernyataan Presiden bahwa beras di pasaran habis karena gagal panen, karena iklim, di sisi lain gila-gilaan, ugal-ugalan membagikan bansos dengan jumlah yang luar biasa. Ini perlu ditelisik lebih jelas. Harusnya kalau DPR masih merasa menjadi wakil rakyat, mengerti penderitaan rakyat, harusnya DPR membuat hak angket untuk meneliti kelangkaan beras ini. Jangan-jangan memang benar dana bansos yang sekian ratus triliun itu untuk membeli beras, menyerap beras yang seharusnya di pasaran untuk politisasi bansos, karena dampaknya dampak elektoral. Ini bisa terjadi. Jadi ini bukan tuduhan, tapi ini analisis ya, karena sangat kontradiktif, dan beberapa pakar pertanian itu juga mempertanyakan dengan pernyataan Presiden ini. Jadi kita sampai kapan terus mengandalkan dengan impor beras itu? Kita bicara tentang pengembangan food estate, ditanamin jagung, menghabiskan dana sekian triliun, akhirnya sebagian besar gagal. Nanam singkong, tumbuhnya jagung, itulah Indonesia. Kalau menurut saya, mengapa kita tidak memanfaatkan dana yang sekian triliun untuk food estate itu lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, irigasi untuk pertanian, subsidi pupuk? Karena mau tidak mau kita masih mengandalkan beras untuk menjadi makanan sehari-hari dan makanan pokok kita. Ada banyak kontradiksi lah. Jadi akhirnya saya tidak bisa menyalahkan kalau ada isu-isu bahwa dalam rangka Pilpres tahun 2024 terjadi proyek politisasi bansos. Karena penyebaran bansos itu luar biasa, dengan beras 10 kilo, ada yang 5 kilo dan sebagainya, ini jumlahnya ratusan triliun gitu, digelontorkan menjelang Pilpres. Mungkin dalam pemilu yang periode-periode sebelumnya memang terjadi, tapi dalam periode Presiden Jokowi ini, khususnya di Pilpres tahun 2024 ini benar-benar politisasi bansos itu sangat nyata dan kentara. Jadi saya mendorong kepada DPR untuk mengajukan hak angket terkait dengan kelangkaan beras ini. Harus ditelisik dengan lebih detail, benar nggak sih beras ini karena hanya faktor iklim, kegagalan panen? Jangan-jangan stok beras yang untuk masyarakat luas diambil untuk keperluan bansos. Ada lagi yang tadi saya tanyakan, mengapa dana food estate yang gila-gilaan yang belum ada hasil nyata ini tidak diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur atau untuk saprotan, sarana produksi pertanian maupun saprodi, sarana produksi padi, pupuk misalkan, benih misalkan, pembangunan irigasi misalkan. Itu jauh lebih penting untuk mengantisipasi kalau ada perubahan iklim daripada untuk membuat harga beras sampai sekarang masih naik tak terkendali. Kata seorang pengamat pertanian ini, harga beras tertinggi sepanjang sejarah. Apakah kelangkaan masukan beras terkait penggelontoran bansos yang gila-gilaan menjelang Pilpres? Proyek yang gagal seperti food estate dan terlanjur merusak hutan sekian ratus hektar begitu. Jadi kan hampir proyek yang sia-sia dan tanpa makna. Sekali lagi saya prihatin, rakyat harus antri beras. Ini seperti mengulang puluhan tahun yang lalu pada saat Indonesia itu masih di zaman Orde Lama. Begitu
masifnya kelangkaan beras ini. Bahkan Profesor Bustanul Arifin, seorang pakar pertanian, juga mengatakan bahwa harga beras saat ini adalah harga tertinggi sepanjang sejarah. Kalau kita melihat antrian masyarakat untuk mendapatkan beras murah dari Bulog, gitu, itu kita seperti kembali ke zaman dulu ya. Jadi bansos ini penting, tapi jangan seperti, mohon maaf dengan segala hormat, bahwa kemiskinan ini dipelihara terus kemudian dikasih bansos untuk kepentingan politik. Jangan sampai. Harusnya lebih banyak pemerintah berpikir bagaimana memberikan kail kepada masyarakat daripada sekedar memberikan ikan seperti bansos atau BLT. Dan ini menurut saya salah satu kegagalan dari Presiden Jokowi. Masalah pertanian gagal, penyediaan pangan pun tidak berhasil, apalagi ini menjelang puasa, menjelang hari raya. Ini akan menjadi keprihatinan massal rakyat Indonesia kalau kelangkaan beras tidak segera diatasi. Memenuhi stok beras cukup bagi masyarakat satu hal, tapi menurut saya harus ditelisik lebih detail dengan objektif mengapa beras langka selama ini. Apakah benar-benar karena perubahan iklim, kegagalan panen, atau jangan-jangan memang diserap untuk keperluan bansos, untuk politisasi bansos. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa